Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah, kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat wal afiah dan juga masih dalam keadaan memegang teguh Islam wal iman. Amin. Allahumma amin. Kelanjutan pembacaan kitab Nasihat Dunia karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fid darin amin. Ila an qal wa minal qurubatil azimah wal fadailil jasimah, termasuk pendekatan yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak keutamaan yang luar biasa. Ta'allamul Qur'anul Karim wa ta'limihi, belajar dan mengajar Al-Qur'an. Wah, ini hebat ini. Paling hebat, paling cepatnya seseorang itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia itu kalau mengajar dan belajar Al-Quran derajatnya tinggi. Makanya saya bilang ulama yang di musola-musola itu, kiai musola yang ngajar TPQ, nah itu ulamanya ulama. Mereka itu yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat tidak makan barang haram, ngajar ngaji, riba jalan, lain lagi ceritanya ya. Lain lagi, artinya dia menjauhi semua larangannya Allah, kemudian dia jadi guru ngaji di musola. Wah, cepet Pak, cepet jadi wali seperti ini. Makanya yang jadi wali dadaan tuh banyak guru-guru ngaji ini. Pokoknya tidak makan barang haram ya. Kalau sudah makan barang haram, lain lagi ceritanya. Wadzalika min furudil kifayati mutaakkadati, karena ini termasuk fardul kifayah muakkad yang paling ditekankan. Kalau seandainya satu kampung tidak ada yang bisa mengajar Al-Quran, maka satu kampung kena dosa. Satu dusun umpamanya tidak ada musola yang ngajari anak-anak alif ba'ta itu, tidak ada. Satu desa tidak ada sama sekali, maka satu desa semuanya kena dosa. Ada satu saja, satu langgar tok yang ngajar ngaji, lainnya ilmu dunia semua umpamanya, cukup sudah, maka satu desa tidak kena dosa. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang paling bagus dari kamu yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar mengajar tentang Al-Qur'an. Apa baca tok? Bukan cuma baca tok. Bagaimana itu artinya Al-Qur'an? Bagaimana tafsirnya Al-Qur'an? Yang dimaksud ini wa'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an bukan cuma mengajarkan huruf-hurufnya saja, tapi maknanya, artinya, maksud dari Al-Qur'an itu sendiri. Wasu'ila Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya, faqila lahu, ada yang tanya kepada beliau, rajulun, seorang laki-laki, yata'allamul Qur'an ahabbu ilaika, bagaimana menurut anda, apakah orang yang baca Al-Qur'an, yakni yang ngajar Al-Qur'an, lebih engkau cintai, au yaghzu fi sabilillah, atau orang yang jihad di jalannya Allah, perang melawan orang kafir, mana yang lebih engkau cintai? Jawabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, bal yata'allamul Qur'an, yang paling aku cintai orang yang mengajar Al-Qur'an. Kenapa? Karena kalau cuma jihad fisabilillah, perang melawan orang kafir, mati satu tumbuh 1000. Pasti. Kayak dulu perang zaman Belanda ya, dengar saudaranya mati tak terima, berangkat orang 5. Kenapa? Saudaranya di kampung mati, satu kampung menggantikannya 5, gantinya 10, gantinya. Tapi kalau orang mengajar Al-Qur'an mati satu, belum tentu ada gantinya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku lebih cinta kepada orang yang mengajarkan Al-Qur'an dibanding orang yang jihad fisabilillah, berperang melawan orang kafir. Kenapa? Gantinya banyak. Jangan khawatir.
Gantinya banyak. Mati nanti datang lagi sebagai mujahid, mati datang lagi nanti sebagai mujahid, terus seperti itu. Tapi kalau kiai mati, oh repot cari gantinya, Pak. Repot. Kalau maling mati, oh banyak yang menggantikan. Banyak. Pak Tenggi mati, oh banyak yang mau gantikan. Apalagi presiden mati, oh banyak yang mau nyalon. Tapi kalau kiai mati, kadang anaknya saja menggantikan, tidak sama. Tidak sama. Makanya dibilang paling bagusnya orang adalah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Makanya kerugian besar bagi kaum muslimin adalah kalau meninggalnya seorang ulama. Ulama meninggal, wah kerugian besar bagi kaum muslimin. Kenapa? Gantinya tidak bakal sama. Tidak bakal sama, Pak. Kadang anaknya kalaupun sama mungkin 70%, tidak bisa 100%. Wayam bagi dan dianjurkan liqari'il Qur'an, liqari' kitabillah, bagi orang yang bisa membaca Al-Qur'an. Ini dianjurkan bagi yang bisa membaca Al-Qur'an, yastaksira min tilawati ana al-laili wan nahar, memperbanyak baca Al-Qur'an siang dan malam, ma'atadabbur wa tartil wa ghayatil adab wal ihtiram, dengan tadabburnya, tatilnya, dengan tartilnya, puncaknya adab dan pemuliaan terhadap Al-Quran. Untuk hati-hati, sangat hati-hati dalam membaca Al-Quran. Wa tarki ta'ahudil Quran, meninggalkan daripada pengentengannya Al-Quran. Fa yuta'arradu bidzalika linisyanihi, yaitu berpaling. Kenapa? Karena lupa terhadap Al-Quran. Padahal orang kalau sudah lupa sama Al-Quran, itu termasuk dosa yang besar. Jadi dosa yang besar itu lupa sama Al-Quran. Bukan orang yang yang maksiat, bukan. Lupa sama Al-Quran. Bisa baca Al-Quran, tapi tidak mau baca Al-Quran. Kadang di dalam sholat cuma Fatihah tok. Kalau sudah sholat sendirian, kadang cuma baca Fatihah tok. Itu pun polanya wajib. Seandainya tidak wajib, tidak baca. Paling mari Allahu Akbar langsung sujud. Karena wajib baca Fatihah, ya sudah baca Fatihah. Habis baca Fatihah, wala sudah langsung ruku, langsung wala surat-suratan wala apa. Ini menandakan orang yang sudah melupakan Al-Qur'an. Di dalam hadis dikatakan uridit alayya dzunuba ummati, dihadapkan kepadaku dosa-dosa umatku. Falam arodanban, tidaklah aku melihat sebuah dosa a'dhama yang lebih besar, lebih agung, min suratil Quran, daripada satu surat atau ayat utiha rojulun, dihafalkan oleh seseorang, thumma nasiha, kemudian dia melupakannya. Mari dihafal, dilupakan. Kalau gitu beb, tak usah ngapal lagi Al-Quran bae beb, jangan saraan. Sudah ada waktu beb, otak saya sudah lemot, sudah lemot, sudah ada apa namanya, sudah kening kiluan Pak Halid sudah suruh ngapal, tidak mampu sudah beb, sudah sampai yang bisa hafal apa, saya bisanya hafalnya dari Wadduha sampai An-Nas, sudah itu jangan dilupakan. Kalau sholat sendiri sampai baca. Innal ladzina yansal Qur'an ba'da hifdzihi, barang siapa orang yang, innal ladzina, sesungguhnya manusia yang yansa, lupa terhadap Al-Qur'an setelah dihafalkan olehnya, yalqallah yaumal qiyamah, nanti dia ketemu dengan Allah di hari kiamat, wa huwa ajdamu, dia dalam keadaan ajdam. Mawal ajdam, lepra. Lepra. Apa bahasanya ajdam? Lepra yang jatuh tetel mencari metur. Apa lepra Lepra. Ketemu dengan Allah dalam keadaan lepra. Telah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua apa yang ada dalam Al-Qur'an, wa akhbar Al-Qur'an sur'ata falutan. Cepat memang Al-Qur'an ini cepat dilupakan. Cepat sekali melupakan Al-Qur'an. Kok bisa beb ya? Ya karena suci, Pak. Al-Qur'an ini suci, sedangkan kita banyak
dosa. Ketutupnya itu bukan karena lupa sesungguhnya, tapi karena terlalu banyak dosa. Al-Quran nur minallah, masuk langsung maksiat. Mari hafal langsung maksiat, elang. Ketutup semuanya. Cepat memang karena maksiat. Tapi kalau orang yang tidak maksiat, itu tidak gampang lupa Al-Quran. Min suduri rijal, dari dadanya seseorang itu lebih cepat hilangnya Al-Quran itu daripada minal ibili min uquliha, daripada unta dari tali kekangnya. Ini lebih cepat Al-Quran hilangnya. Kenapa? Maksiatnya. Al-Quran dihafalkan, maksiatnya jalan terus. Jadi orang kalau sudah mau menghafalkan Al-Quran harus menghindar dari maksiat. Waqad kana lis-salaf, ada orang-orang salaf dulu itu rahimahumullahu inayatun tamatun bi qiraatil Quran, sangat peduli terhadap membaca Al-Quran. Saking pedulinya, ada yang tanya, orang dulu itu sama Al-Quran tuh gimana, Beb? Ya seperti sama seperti kita terhadap HP. Bangun tidur ngelihat HP. Iya, mau makan ngelihat, sambil makan ngelihat, tidur-tiduran ngelihat, senggang sedikit ngelihat HP, semuanya HP. Lah orang dulu Quran, bangun tidur langsung ingat ayat Al-Quran, mau makan ingat Al-Quran, mau tidur nganggur ingat Al-Quran. Makanya orang dulu selamat. Kalau sekarang namanya tok selamat. Orang yang tak selamat. Walahum fidzalika adatin mukhtalifah, ada punya kebiasaan sendiri-sendiri. Mangkana yaktimu fi kulli syahrin khatimatun, ada yang 1 bulan mereka hatam 1 kali. Wa minhum fi kulli 10 layalin, ada yang 10 malam sekali hatam. Ada yang 8 malam, ada yang 9 malam hatam, ada yang setiap 3 malam hatam. Ada yang hatam tiap hari, 1 hari 1 malam 1 kali hatam. Tak ngarek nih Beb. Ngarek Pak, macul kerja juga. Saya dulu waktu masih belum ke Hadramut itu, saya waktu baca keterangan seperti ini heran. Ya apa? Gimana? Kok bisa 1 hari 1 malam ndak selesai baca Al-Quran? Artinya hatam. Benih gimbulin balik, bukan. Baca sendiri. Bukan hataman estafet itu kan, hatamannya orang sini kan estafet. Iya, hataman estafet. Enggak, biasa. Ternyata orang sana tuh luar biasa terhadap Al-Quran. Di toko itu kalau tidak ada yang beli, itu buka Al-Quran, yang udah hatam tiap hari. Ini enggak jadi orang. Enggak ada Beb, enggak ada pelanggan HP. Ya. Apalagi Pak Vika, ya. Ada di Tebuan HP. Ya. Loh di sana itu Masya Allah, di toko pegangannya Al-Quran. Jadi di pasar di Tahrim itu, ya, raminya bukan rame orang ngomong, tapi raminya orang baca Al-Quran. Di pasar Pak. Saya udah mau bahas masjid, di pasar Tahrim itu Pak. Bener nggak pasar Jatiroto Pak, ya. Pasar Tahrim itu, ya Allah. Mau dak 1 hari 1 malam hatam. Duduk dari jam 9 karena memang sudah kebiasaan sampai zuhur. Itu sudah 10 juz sudah yang dibaca di dalam pasar. Jadi 1 duduk sini, ini tokonya, yang 1 duduk sana, itu tokonya lagi duduk sana, sudah ambil baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada yang beli Al-Qurannya, ditaruh taning, mudah 1 hari 1 malam hatam. Di sini ya alhamdulillah setahun sekali. Ya alhamdulillah nunggu bulan Ramadan ya. Alhamdulillah. Wa khatmun ba'dhum, sebagian ada yang hatam fil yaumul lailah khatimatain. Ada yang 2 kali hatam 1 hari 1 malam. Sebagian ada yang 4 kali hatam. Wa intaha ba'dhum ila khatmi fi yaumi wa laila 8 khatman. Bahkan ada sehari semalam hatam 8 kali.
Gimana, Beb? 8 kali hatam. Ya kalau sampean yang tidak pernah baca Al-Quran, tidak istiqomah baca Al-Quran, kaget. Ya apa? 8 kali hatam, tidak masuk akal. Tidak masuk? Iya, karena memang akal yang tidak ada, mau masuk dari mana? Tidak masuk. Al-Habib Abdurrahman, Al-Imam Syekh Abdurrahman As-Saggab bin Syekh Sayyid Habib Muhammad Maulad Dawile, itu satu hari satu malam hatam 8 kali. Siang 4, malam 40. Kok bisa, Beb? Yang pertama hafal, yang kedua dapat barokahnya waktu. Masa Beb bisa cepet? Tidak usah jauh-jauh. Sampean kalau pertama-pertama baca surat Kahfi hampir 1 jam. Tapi kalau sudah sering tiap malam Jumat baca, sebentar 10 menit selesai. Loh, kok bisa? Dulu saya 1 jam, Beb. Sekarang tidak sampai 10 menit selesai. Bukan masalah cepet atau tidak cepetnya, tapi sudah mendapatkan barokahnya waktu. Orang kalau sudah mendapatkan barokahnya waktu, begitu sudah kenal dengan Al-Quran. Wa qala Imam Nawawi rahimallahu taala, berkata Imam Nawawi, ini yang paling banyak mabalagana sampai kepada kami 8 kali hatam. Jadi Imam Nawawi juga 8 kali hatam. Siang hatam 4 kali, malam hatam 4 kali. Wa qara ba'dhum khatam fi kulli aqal min 3 ayyam. Sebagian dari mereka itu ada yang tidak suka kalau 3 hari tidak menghatamkan Al-Quran. Kalau sekarang kan nunggu keliwonan, malam Jumat manis, dente bedera solawat itu. Mau tadi rasul tak ngaji, ya Allah. Makanya di Indonesia ini likuli makan. Iya, kalau udah ada makannya, tidak ibadah. Terawih saja, darusan itu kan yang dilihatkan makanannya. Iya, semakin banyak musola makanannya, semakin banyak yang darusan. Coba besok jangan kasih makanan, paling kiai nyetok sendirian. Tidak ada tetangganya naik. Kenapa? Kolek ketade gitu. Tidak ada koleknya. Begitu juga ada yang sampai diulang bacanya sampai lebih dari 3 kali. Sebagaimana kalau ingin faham dalam Al-Quran memang harus dibaca berkali-kali. Mereka sampai faham terhadap Al-Quran karena dibaca berkali-kali. Ahli tafsir itu ahli membaca Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafqahu man qara al-Qur'an fi aqall min 3. Orang tidak akan faham Al-Quran, sudah tahu artinya, bisa bahasa Arab, nahwu sorof, pinter, itu tidak akan faham Al-Quran kalau bacanya kurang dari 3 kali. Jadi memang harus diulang-ulang, diulang daripada pembacaan Al-Quran ini. Karena kalau tidak diulang-ulang, tidak bisa, Pak. Kita tidak akan bisa memahami Al-Quran. Makanya orang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang memahami Al-Quran. Takut, Pak. Orang kafir loh, takut terhadap orang hafal Al-Quran. Insyaallah manfaat dunia akhirat ya. Wallahu a'lam.